Mari kita terus memuji Tuhan, kita angkat suara, kita angkat hati kita naikkan lagu ini. Kaino, Kaino. Haleluya. Kaino royo royo hantakam Tuhan. Haleluya. Kaino, kaino, oi tompinan, kaino toko, mogusiko, nipu hawa, koi maya ani, Tuhan toko, Posik ngawi. posik kawi, oi tompinan, kaino toko, nisampuru, au plumiko, sumambayang o, yompinan. Tadau titik. Mari semua. Mari semua teman-teman, mari kita merayakan kemurahan, kemuliaan Tuhan kita. Bangun semua kawan-kawan, mari kita bersatu hati, tak berhenti beribadah dan bersaudara. Hari ini. Hari ini hari yang terbaik. Amen. Kita bangkit dengan kekuatan Tuhan. Kita semua satu dalam Tuhan Yesus. Sama-sama berjalan dalam kuasa-Nya. Sekali lagi tadau titik. Tadau titik, tadau di osono. Tuhan toko, yang baik toko isan Tuhan. Toko kawi, iso Tuhan Yesus. Mau kita tanu, iralando kuasa dah. Mau kita tanu. Oh kita tanu, iralando kuasa dah. Yang terakhir. Oh kita tanu, iralando kuasa dah. Mari kita menari untuk Tuhan. Haleluya. Shalom, senang swabon, senang kopi selawat kawagoy, suang dot ibadah online, suang dot swabon diti. Fungsi otak ko Tuhan, to insan po dot kadapat ako dot gumumpul secara maya. Jadi sebelum dot kesambiangnya ti, sanangan ako dot mengangat dot kita mau sorakan haleluya sebanyak 3 kali bersama saya. Oke, ready? Siap. 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Kano sumambayang toko, suang dok sabon diti, suang dot doa sapaat bersama-sama.
gitan ko isuang dot surat kesaliwan sambayang ko isuang dot ginawa ko masing-masing. Kinarhingan tamada isurga isuang na kaswabon diti insan pa ma dot rumikot hegot tuang no paparikot hedo karayahan, konsikahan, karapadan, ang papanggaya hedang ngaran do Tuhan ikinarhingan ni minaman sa kay sanay nununo po kinarhingan di pa impasi mantadi gulo bayin am gisam-gisam na pangampus nagituhan kinahakano ya hedot kaposyon gisam da sa at diti Tuhan pakarisan na tinan kasimbayanan na ginawa kalangadan na maghihum da Tuhan mamarayod Tuhan mulong piyad hanya sa charamaya ya Tuhan at bor ibada. Terima kasih dia Tuhan. Agu mo aprakara di pinawan sa inyo iso nakaposyon da sepanjang dot tado-tado na nakatalib. Agu mo hal-halit apurimananda hay Tuhan. Kasananga ano Tuhan dit mampusampus. Kasananga ano Tuhan dit terlalu indah untuk dakain sanay dahay Tuhan. Mano kasariyahay gampio, mano kasariyahay barkataya Tuhan. Tuhan Yesus insan pagsuabon diti. Sumbayang niya hay Tuhan untuk khusus untuk dat ibadah dahay Ama. Supaya berkatano, urapano, pakayo no Tuhan, ambigitay no Tuhan, supaya dari mula hingga selesai ibadah ini, Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang dipermuliakan dan kami semua mendapat berkat. Terima kasih Tuhan, isan pa Ama, sumbayang hay khusus untuk jemaat no Tuhan, isadang beribadah di suang saat diti, baik di sumakit, baik di alhoyatinan, isuan dot pira-pira kasusaan, kanununo opot pagumbalan, pira-pira hot kekurangan-kekurangan dit awayaan. Tuhan, iya na manhak na kalingasan, manhak na kacukupan, manhak na kekuatan, manhak na gidat kelepasan gisam dot kay sana tanganak no Tuhan. Kapuriman ngay dot kuasa dot Tuhan kumaraja melalui kay sana situasi dit alam dahil siyang na saat diti. Tuhan Yesus Kristus kain sanay dununo pohot kuasa kusad tangaraat di papingon sayon daw dot papasakit papasusa ginaw tanganak da Tuhan so ngaran da Tuhan Yesus amisan pod magisoy had mangogos ang manghancur diri Tuhan iso nangaran ng marahal Tuhan Yesus Kristus insan po Ama kami istiharkan damay sejahtera Tuhan selalu memenuhi hati kami isam dot agumo perkara-perkara dit wayaan dahay ataupun otorima dahay karena dot kuasa Tuhan lebih besar, kuasa Allah lebih memenuhi kami dan lebih dot kita dahay lebih dot nyata isu nakaposyon dahay karena kami mau percaya kepada Tuhan, kami percaya kepada Tuhan walaupun kami belum melihat muka Tuhan. Terima kasih Tuhan isan pa saat ditinagi sumbayangnya untuk dot pemerintah dahay Tuhan. Tuhan Yesus, isay na pa yalo Tuhan, baik dot Pertuan Agung, Perdana Menteri, kan sanad kabinet daw Tuhan, dagiti saba Tuhan, supaya berkatan yalo Tuhan. Yalo inano siliho dot memerintah sebagai wakil no Tuhan iti pamagunan pinianan no dahay. Pakayo yalo Tuhan masih ditangos senang untuk do kebaikan dot rakyat, untuk do kebaikan dot kansanay dot tanganak no Tuhan isuan no pagundot Malaysia am nag-isaba diti Tuhan. Palagosa no Tuhan dat ikawangan with osiliw. Ang kait akon kait kawangan no Tuhan am amo osiliw iri. Suangan no Tuhan Yesus. Tuhan isan pa sumbayang hay lagi bagi kansanay dat Kementerian Kesehatan kansanay dialo it berperanan penting di hadapan dat menangani ditit masalah COVID dat masa diti Tuhan. Palagosa no Tuhan dat intirongan no kasariya lo Tuhan. Barakatan no kesehatan nagiit semangat dialo Tuhan. Pengorbanan dia lah Tuhan supaya dah semakin hari semakin dot kuat dia lah Tuhan dot menangani dot perkara diti. Pengkan ikan sana tulun-tulunnya Tuhan supaya milod bekerja sama na pihak dari KM supaya dot menuruti SOP yang ketat memang salita patut awan supaya dot akon ke merebak dijangkitan dot masa do bayna diti Tuhan. Khusus isuang dot daerah day Kota Marudu. Isuang dot Tuhan Yesus kami mengistiharkan Tuhan perlindungan Tuhan selalu ada bagi setiap kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami sakit saat ini Tuhan, Kau sedang menjamah dan menyembuhkan mereka dan mereka akan sembuh. Pasti sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pon sikono, paingkan lagi Tuhan, tanganak no Tuhan di sedang dot melayani tunggu hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, guru-guru Injil, ataupun
staf SIB Pusat, hilod keke Tuhan, berkatain niya Tuhan, pimpinan niya Tuhan, isamdot mulong piadot, keterbatasan masa Tuhan, nondo diti Tuhan dot mamansay pelayanan, nga nununa pa imilo Tuhan, ang pakayo na ri ama, spedot, pelayanan dot Tuhan, ang katilambus, iswang dot seluruh SIB sa baditi Tuhan. Terima kasih na dia Tuhan, iti ko pagilitan dahay, iti ko ginawa dahay Tuhan, ang patakon dahay ibadah sekali lagi, suang dok swabon iti ibadah online di dalam nama Tuhan Yesus dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa, mengucap syukur semua ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin, amin. Mari dengan hati yang bersyukur memuji Tuhan. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bertepuk tangan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan
kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat, oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah
Senang kapagi salawat, senang kasuabon, iso ng ngaran na Tuhan Yesus Kristus. Masih ke Tuhan sebab nga masih Tuhan hak dati kesempatan untuk bersama-sama walaupun akan ke cara det magiti timung ataupun cara bersemuka. Kemudian aku det berkatan ke Tuhan, kesehatan natinan, bahkan lebih mantad kiri supaya masa bantalan iti milah taka bersama-sama kawagu. Nah, untuk pagi hari ini saya kongsikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Saya akan baca firman Tuhan ini. Di seluruh bumi cuma satu bahasa dan satu logat pada ketika itu. Sewaktu perjalanan mereka ke sebelah timur, mereka menemukan dataran di tanah Siniar. Lalu menetaplah mereka di situ. Berkatalah mereka sesama sendiri, "Ayuh, kita membuat batu bata dan membakarnya dengan sempurna." Batu bata itu digunakan mereka sebagai pengganti batu dan lepah pula sebagai pengganti tanah liat. Seterusnya berkatalah mereka pula, "Ayuh kita bangunkan sebuah kota raya yang dan sebuah menara yang puncaknya menanjak sampai ke langit. Marilah kita cari nama bagi diri kita, supaya kita tidak berserakan ke seluruh muka bumi." Setelah manusia bertambah banyak, mereka menetap di tanah Siniar atau kemudiannya dipanggil Babel. Pada masa itu seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Ternyata bahasa dan logat yang sama memberi pengaruh yang besar mereka untuk menjadi satu. Jadi pada pagi hari ini saya ambil tema firman Tuhan, yaitu kekuatan dari kesatuan. Nah, dalam Kejadian pasal 11 ayat yang ke-6, Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah yang baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya sebelum ini, di mana mereka memiliki bahasa dan logat yang satu, apapun yang mereka buat, mereka sehati atau bersatu melakukannya. Sehingga mereka mampu hal-hal yang lebih besar pun mereka dapat melakukannya. Contohnya apabila mereka mendirikan yang dikatakan Menara Babel. Nah, kesatuan membuat apapun yang direncanakan akan dapat terlaksana. Selain membuat sesuatu rencana dapat terlaksana, kesatuan juga membuat kita kuat dan dapat bertahan. Di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-12 mengatakan bahwa dan orang yang bersendirian dapat ditiwaskan, 2 orang dapat bertahan, 3 utas tali yang dipintal memang tidak mudah diputuskan. Artinya apabila ada kesatuan, maka ada kekuatan atau dapat bertahan. Nah, kesatuan menghasilkan kekuatan yang berlipat ganda. Katakan di dalam Ulangan pasal 32 ayat 30, di mana 1 orang mustahil dapat mengajar 1000 orang. Dan itulah firman Tuhan yang mengatakan, sebab kekuatan itu atau kesatuan itu membuat dan memberi pelipat gandaan di dalam melakukan sesuatu. Nah, yang kedua, berkat Tuhan juga diperintahkan kepada mereka yang hidup rukun atau bersatu. Dalam terjemahan Besi Bernio yang terdapat di dalam
Mazmur 133 ayat yang pertama, yaitu di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya, yaitu apabila hidup di dalam kerukunan, hidup di dalam kesatuan. Nah, dua orang sepakat bersatu meminta kepada Tuhan dan permintaan mereka dikabulkan Tuhan. Ini sepakat, ada kesatuan. Matius 18 ayat yang ke-19. Tuhan hadir di antara orang-orang yang berkumpul bersama-sama dalam nama Tuhan. Ini juga merujuk kepada ada kesatuan ataupun persekutuan dalam Matius 18 ayat yang ke-20. Itulah sebabnya kenapa iblis berusaha merusak kesatuan dalam keluarga, jemaat, masyarakat, dan dalam hubungan saudara-saudara yang lain atau di dalam gereja. Iblis tahu bahwa jika kita bersatu, kita akan dapat melakukan perkara yang besar dan luar biasa daripada Tuhan. Iblis menggunakan banyak cara yang menyebabkan perpecahan. Itulah sebabnya gereja Tuhan dan kita harus berhati-hati supaya dapat memelihara kesatuan. Yesus berdoa untuk kesatuan gereja yang terdapat dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 21. Sebelum dia menyerahkan hidupnya, mati di atas kayu salib. Dan inilah doa Tuhan Yesus. Dia berdoa supaya gereja Tuhan ada kesatuan. Usahakan supaya membangun kesatuan dengan cara tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ya, saling memperhati, saling menghormati, rendah hati, dan taat seperti pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 2 ayat 2 hingga ayat yang kelima. Nah, di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ketiga, dan berusaha memelihara perpaduan atau kesatuan dalam roh dengan ikatan damai sejahtera. Nah, hidup damai sejahtera atau damai dengan semua orang hanya apabila ada kesatuan. Memelihara kesatuan itu tanggung jawab orang percaya. Tanggung jawab kita bersama-sama. Di dalam kesatuan gereja, ini adalah tanggung jawab kita untuk memelihara kesatuan. Kolose pasal 3 ayat 14 mengatakan, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, ini berbicara tentang kesatuan yang harus diikat. Jemaat harus diikat melalui kasih supaya ada kesatuan. Menjaga kesatuan gereja merupakan tugas setiap orang percaya. Kesatuan dalam gereja sangat penting. Ini dapat kita lihat dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kita baca bahwa lebih banyak berbicara tentang kesatuan daripada surga dan neraka. Artinya Allah sangat ingin kesatuan. Sebab kesatuan adalah jiwa persekutuan. Maksudnya di sini yaitu apabila ada kesatuan, ya, dapat menghidupkan persekutuan. Asa nepahat piuludan, asa nepa kepagisaan nga asa piuludan. Ya, asa nepa kepagisaan nga ay pempasi o piuludan. Nah, iti nakamayan iti bahwa dat iti napakapagisaan diti ataupun dat kepagisaan diti nga isaet ginao de piuludan. Ya. Ginao de piuludan. Ya, jadi apabila hara kepagisaan, hara pagiuludan. Nah, kesatuan merupakan isi dari betapa Allah juga ingin agar kita mengalami kehidupan bersama dalam gerejanya. Artinya bahwa kesatuan apa ditinggal adalah isi daripada kerinduan Allah untuk gereja hidup di dalam kesatuannya. Jadi Allah membayar harga mahal untuk gereja melalui pengorbanan Kristus. Ya. Kita ini dikatakan tubuh Kristus. Jadi banyak pembicara, Rasul Paulus banyak pembicara tentang kesatuan. Diambil contoh mengenai tubuh manusia. Ya.
dalam kesatuan. Nah, Allah ingin agar gereja dilindungi dari kehancuran yang disebabkan perpecahan. Tuhan sangat rindu supaya gereja Tuhan, jemaat Tuhan hidup dalam kesatuan. Itulah sebabnya Allah banyak mengajar kita, bahkan melindungi kita, memberi kita pernyataan-pernyataan yang penting untuk kita hidup di dalam kesatuan. Karena iblis selalu berusaha untuk memecah belahkan atau menghancurkan gereja Tuhan. Nah, inilah kerinduan Tuhan supaya kita hidup di dalam kesatuan. Nah, kesatuan juga menghasilkan keindahan yang luar biasa. Efesus pasal 4 ayat yang ke-16. Anggota tubuh yang terikat dalam kesatuan itu akan tersusun rapi. Maksudnya di sini bahwa apabila kita melihat sesuatu yang rapi tersusun, kelihatannya indah. Apabila sesuatu berselerak, contohnya buku-buku di dalam almari atau rak, apabila tidak tersusun, maka itu kelihatan tidak baik atau tidak indah. Sesuatu yang tersusun itu sangat indah. Jadi artinya bahwa kesatuan menghasilkan keindahan yang luar biasa, yaitu tersusun. Kesatuan inilah yang menjadi daya tarikan jemaat Tuhan yang mula-mula, di mana mereka melihat jemaat yang pertama di Yerusalem yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47, di mana mereka tertarik dengan kesatuan jemaat pada waktu itu. Inilah pengaruh daripada hidup di dalam kesatuan. Sehingga banyak orang yang bergabung dengan mereka, percaya dengan mereka, percaya dengan Injil, bukan saja melalui pemberitaan Injil, tetapi melalui cara hidup mereka, hidup di dalam kesatuan. Kesatuan yang sangat kuat ini sangat diperlukan apabila menghadapi saat-saat yang susah. Saling mendorong, saling memberi semangat, dan juga saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Tetap bersama-sama dan saling memberkati. Dan inilah ciri-ciri daripada kehidupan yang hidup bersatu. Bukannya saling menuduh atau saling mempersalahkan satu dengan lain atau saling memfitnah satu dengan yang lain. Tetapi kesatuan itu adalah kesatuan saling mendorong, saling memberi semangat, khususnya apabila menghadapi sesuatu keadaan-keadaan di dalam kehidupan. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, sebagai kesimpulan daripada kebenaran firman Tuhan ini, kesatuan jemaat adalah cermin dari karunia perdamaian Allah di dalam Kristus. Efesus pasal 1 dan hingga pasal yang ketiga, di sini menguraikan pendamaian antara orang Yahudi dan bukan Yahudi yang dilakukan Allah di dalam Kristus. Sehingga yang jauh itu didekatkan. Tidak ada lagi tembok pemisah antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Mereka sudah menjadi satu oleh karena Kristus, oleh karena Allah. Dengan kata lain, jemaat adalah manusia baru yang dicipta di dalam Kristus. Jadi jemaat yang dikatakan manusia baru inilah yang telah membentuk satu kesatuan, membentuk satu kehidupan yang harmoni. Demikianlah jemaat Tuhan sekarang memenuhi panggilan Allah untuk memelihara kesatuan jemaat dalam satu Tuhan, satu baptisan, satu iman, satu Allah dan Bapa. Jadi apabila kita hidup di dalam kesatuan, maka kita akan kuat. Apabila kita hidup di dalam kesatuan, maka kita akan maju. Apabila kita hidup dalam kesatuan, apapun yang kita lakukan, kita akan dapat melakukannya. Walaupun hal-hal yang besar. Baik jemaat Efesus dahulu yang dikatakan oleh Rasul Paulus maupun gereja
Tuhan pada masa sekarang ini, kita harus mencerminkan kesatuan. Ya. Di sekeliling kita banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Apa yang Tuhan rindukan di dalam gereja Tuhan pada akhir-akhir zaman sekarang ini, yaitu kita hidup dalam kesatuan. Ya. Banyak terjadi perpecahan dalam keluarga, dalam jemaat, dalam gereja, dalam persatuan-persatuan, dalam pelayanan-pelayanan. Tapi Tuhan mau supaya memelihara kesatuan itu. Ya. Mari kita berdoa supaya kesatuan yang ada di dalam gereja kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita pada sekarang ini terpelihara. Itu bergantung kepada bagaimana kita menerima kehidupan satu dengan yang lain. Saya percaya bahwa kerinduan Tuhan untuk kita pada zaman-zaman akhir ini, khususnya berdepan dengan berbagai-bagai cabaran. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita tetap hidup di dalam kesatuan. Bersama-sama membangun iman, saling mendorong di dalam iman untuk terus tetap setia kepada Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kebenaran firman-Mu yang kami dengar bersama pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan sekali lagi mengingatkan kami betapa pentingnya hidup dalam kesatuan. Apabila kami hidup dalam kesatuan, kami ada kekuatan, kami ada semangat, bahkan dapat melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Terpujilah Engkau Tuhan. Bahkan doa Yesus sendiri agar gereja-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, orang-orang yang percaya supaya tetap hidup di dalam kesatuan. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan tetap terpelihara di dalam kesatuan bersama-sama. Keluarga hidup dalam kesatuan. Di dalam masyarakat hidup dalam kesatuan. Kalau ada terjadi perpecahan dalam jemaat, dalam keluarga, dan dalam pelayanan-pelayanan, persatuan, Tuhan saya berdoa supaya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan semangat untuk memelihara dan menjaga kesatuan. Terima kasih Bapa yang berdoa bagi jemaat di Melengkap Tangain supaya mereka juga terus hidup di dalam kesatuan seperti apa yang Engkau rindukan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Kau mau supaya kuasa Roh Kudus-Mu lebih lagi menjadikan kami memiliki hati yang bersama-sama rindu hidup di dalam kesatuan. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang sakit supaya diberi kesembuhan, kesehatan. Berkati mereka yang kekurangan supaya Tuhan memberikan mereka keperluan-keperluan jasmani, lebih Tuhan rohani mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tadau maino mangaraju toko di Yesusi agajo sinundu om sumamba toko di sido doi sido nominangampun usotoko
sadai-dai Tadau mai no mangara jau toko di Yesusi agajo sinundu om sumamba toko di sido doi sido nominangampun sotoko sadai-dai sadai-dai